Selamat datang di TNT Learning. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal SP Kimia tahun 2019. Dan di video kali ini, saya akan membahas soal pilihan ganda, soal nomor 13 sampai nomor 18. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Soal nomor 13, di antara garam berikut, yang mempunyai kelarutan molar paling kecil dalam air pada 25 derajat Celcius adalah baiklah, pada option diketahui garam beserta nilai KSP-nya ya. Nah, untuk menentukan garam mana yang kelarutannya paling kecil, pertama-tama kita cari terlebih dahulu hubungan antara kelarutan dengan KSP dari masing-masing garam. Nah, dari sini kita nanti bisa tahu kelarutan dari masing-masing garam itu berapa. Nah, untuk mengetahui hubungannya, kita perlu mengacu kepada reaksi disosiasi atau reaksi pelarutan garamnya. Nah, di sini kita akan meninjau satu persatu optionnya ya. Kita mulai dari option A. Nah, option A itu garamnya NiCN 2 kali. Karena garam fasenya solid, ketika diletakkan dalam air, dia akan membentuk Ni2+ aquos tambah 2Cn- aquos. Nah, untuk menentukan hubungan antara kelarutan dengan KSP, pertama-tama saya anggap dulu kelarutan dari NiCN 2 kali itu sama dengan S. Dengan menggunakan perbandingan koefisien stoichiometri, kita bisa tahu kelarutan dari Ni2+ dan Cn-, di mana Ni2+ ini kelarutannya S juga, dan Cn- karena koefisiennya 2 jadi 2S. Nah, untuk membuat hubungannya kita perlu mengacu kepada rumus KSP. KSP ini mirip dengan Kc, jadi kita akan masukkan yang aquos aja. Jadi KSP dari NiCN 2 kali sama dengan konsentrasi Ni2+ kali konsentrasi Cn- kuadrat. Kemudian kita masukkan kelarutannya seperti ini. Untuk Ni2+ kan S ya kelarutannya, dan Cn- kelarutannya 2S. Dari sini kita bisa tahu hubungan antara KSP dan kelarutan itu seperti ini. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Tahu kalau kita balik, S sama dengan akar 3 dari KSP per 4. Nah, kemudian kita cari nilai dari kelarutan NiCN 2 kali. Kita tinggal masukkan nilai KSP-nya. Nilai KSP-nya 3 kali 10 pangkat minus 23. Didapat nilai kelarutannya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 8 molar. Lanjut ke option B, ZNS. Dengan cara sama kita bikin dulu reaksi pelarutannya. Zn2+ aquos tambah S2 solid aquos juga seperti ini. Kemudian kita anggap kelarutan ZNS sama dengan S, sehingga kelarutan Zn2+ S juga, dan S2- itu S juga kelarutannya. Kita masukkan rumus KSP sama dengan konsentrasi Zn2+ kali konsentrasi S2-. Kemudian kita masukkan kelarutannya, S kali S sama dengan S kuadrat ya. Kita ubah S sama dengan akar dari KSP. Kemudian kita masukkan angkanya 1,1 kali 10 pangkat minus 21. Didapat kelarutan dari ZNS sama dengan 3,3 kali 10 pangkat minus 11 molar. Seperti itu.
Lanjut ke option C. Garamnya PBS ya. Nah, kita langsung saja kelihatan seperti ini. Oke. PBS kelihatan S, PB2 plus juga S, dan S domain juga S. Koefisien sama-sama 1. Lanjut ke rumus KSP sama dengan konsentrasi PB2 plus kali konsentrasi S2 minus. Kita masukkan kelarutannya sama dengan S kali S sama dengan S kuadrat. Kemudian karena KSP sama dengan S kuadrat, maka S sama dengan akar dari KSP. Selanjutnya kita masukkan nilai KSP dari PBS untuk mendapatkan kelarutannya. Di KSP dari PBS itu 8,4 kali 10 pangkat minus 28. Nah, dapat kelarutan dari PBS sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 14 molar. Oke, seperti itu. Lanjut ke option D. Option D garamnya CO3 ASO4 2 kali. Oke, dalam air akan menghasilkan CO2 plus 3 CO2 plus ya, aquos, tambah 2 ASO4 3 minus aquos. Seperti ini. Kemudian kita lihat kelarutannya. Kelarutan dari CO3 ASO4 2 kali sama dengan S, itu artinya kelarutan CO2 plus sesuai koefisien 3S dan kelarutan ASO4 3 minus 2S. Seperti itu. Kemudian kita tinjau rumus KSP-nya. KSP sama dengan konsentrasi CO2 plus, karena koefisien 3 berarti pangkat 3, kali konsentrasi ASO4 3 minus pangkat 2. Seperti itu. Kemudian kita tinggal masukkan kelarutannya. Kelarutan CO2 plus 3S 3S pangkat 3, ASO4 3 minus seperti kelarutannya 2S pangkat 2. Seperti itu. Dapat KSP-nya sama dengan 108 S pangkat 5. Nah, itu artinya S-nya sama dengan akar pangkat 5 dari KSP per 108. Oke, untuk menghitung kelarutannya tinggal dimasukkan angka KSP-nya. KSP dari CO3ASO4 2 kali sama dengan 7,6 kali 10 pangkat minus 29. Ini akar pangkat 5 ya, per 108. Nah, dapat kelarutannya sama dengan 9,3 kali 10 pangkat minus 7 molar. Lanjut ke option E. Option E garamnya CaF2. Kita letakkan dalam air, dia akan membentuk Ca2 plus aquos tambah 2F min aquos. Seperti itu. Oke, kelarutan CaF2 kita anggap S, berarti kelarutan Ca2 plus S juga, dan kelarutan F min 2S. Lanjut ke KSP-nya. KSP dari CaF2 sama dengan konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi F min kuadrat. Seperti itu. Tinggal kita masukkan kelarutannya.
Ca12S dan F minnya 2S kuadrat, dapat KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa tahu kelarutan dari CF2 sama dengan akar pangkat 3 dari KSP-nya per 4. Untuk menghitung kelarutannya tinggal dimasukkan KSP-nya. KSP-nya 3,9 kali 10 pangkat minus 16 per 4 ya. Nih. Dapat kelarutan dari CaF2 sama dengan 4,6 kali 10 pangkat minus 6 molar. Setelah kita mengetahui kelarutan dari masing-masing garam yang terdapat di dalam option, kita bisa menentukan siapa garam yang memiliki kelarutan molar yang paling kecil. Berdasarkan kelarutan dari 5 garam ini, NiCN 2 kali, kelarutannya 2 kali 10 pangkat minus 8, ZNS kelarutannya 3,3 kali 10 pangkat minus 11, PBS kelarutannya 2,9 kali 10 pangkat minus 14, CO3ASO4 2 kali, kelarutannya 9,3 kali 10 pangkat minus 7, dan CF2 kelarutannya 4,6 kali 10 pangkat minus 6. Didapat bahwa PBS merupakan garam dengan kelarutan yang paling sedikit ya. Itu artinya jawaban untuk soal nomor 13 adalah C. Soal nomor 14. Ke dalam larutan yang mengandung ion Ag+ dan Au+, yang masing-masing konsentrasinya 0,001 molar, ditambahkan sedikit demi sedikit padatan NaCl hingga endapan yang kedua mulai terbentuk. Konsentrasi ion Au+ pada kondisi tersebut adalah, diketahui nilai KSP AgCl sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 10, dan KSP AuCl sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 13. Baiklah, soal ini masih berhubungan ya dengan kesetimbangan kelarutan. Untuk menjawab soal ini, ada baiknya saya bikin ilustrasi yang terlebih dahulu untuk mempermudah pemahaman kalian. Di dalam satu larutan, di sini terdapat ion Ag+ dan Au+. Konsentrasinya 0,001 molar. Nah, larutan ini ditambahi oleh NaCl. Nah, jadi NaCl itu masuk ke dalam larutan sedikit demi sedikit sehingga terbentuk endapan. Nah, jadi pertanyaannya adalah endapan apa sih yang terbentuk gitu ya. Prediksi endapan yang terbentuk itu kalau enggak AgCl ya AuCl. Cuma dua ini. Dan garam AgCl dan AuCl ini jenisnya sama ya jika dilihat dari jumlah ionnya, yaitu sama-sama binar. Sehingga untuk menentukan siapa yang mengendap duluan cukup mudah. Tinggal dilihat dari KSP mana yang lebih kecil. Jika dilihat dari KSP-nya, KSP AgCl 1,8 kali 10 pangkat minus 10 dan KSP AuCl 2 kali 10 pangkat minus 13. Dapat AuCl ini memiliki KSP yang lebih kecil. Itu artinya AuCl ini mengendap lebih dulu. Nah, AuCl mengendap lebih dulu, berarti ini ketika tambah NaCl pasti ini ada AuCl udah mengendap. Nah, titik ini saya tulis AuCl solid. Nah, gitu. Nah, ketika AuCl udah mengendap, ditambahin lagi nih, masih tetap ditambahin NaCl. Sampai pada suatu titik di mana konsentrasi AgCl ini tepat jenuh. Sehingga kalau bisa ditambah NaCl lagi, terbentuk endapan AgCl gitu. Nah, karena AgCl yang terdapat dalam larutan jenuh, tepat jenuh ya, itu artinya hasil kali konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl- sama dengan nilai KSP dari AgCl. Jadi KSP bisa tulis seperti ini ya, KSP AgCl sama dengan konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Cl-. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa banyak sih NaCl yang udah
tambahi ke dalam larutan. Nah, jadi KSP AgCl 1,8 kali 10 pangkat minus 10, konsentrasi Ag plus 0,001 molar kali konsentrasi Cl minus, didapat konsentrasi Cl minus sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 10 per 0,001. Didapat konsentrasi Cl minus sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 7 molar. Nah, setelah mendapatkan konsentrasi Cl minus di dalam larutan, kita bisa mencari konsentrasi Au plus yang tersisa ya. Konsentrasi Au plus bisa dicari dengan KSP OCl sama dengan konsentrasi Au plus kali konsentrasi Cl minus. Kita bisa mencari dengan rumus ini, karena sebenarnya konsentrasi Au plus dan Cl minus di dalam larutan ini udah lewat jenuh ya. Akan tapi konsentrasi Au plus dan Cl minus ini masih tepat jenuh. Itu untuk Au plus dan Cl minus yang terlarut ya, masih tepat jenuh. Sehingga bisa digunakan rumus KSP ini. Jadi kita bisa masukkan angkanya langsung. KSP AuCl 2 kali 10 pangkat minus 13 sama dengan konsentrasi Au plus kali konsentrasi Cl minus 1,8 kali 10 pangkat minus 7. Dapat konsentrasi Au plus sama dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 6 molar. Dari pembahasan ini dapat jawaban untuk soal nomor ini adalah E. Soal nomor 15. Anda membuat 1 liter larutan yang mengandung 0,01 molar MgNO3 2 kali dan 0,2 molar NH3. Besarnya konsentrasi NH4Cl dalam mol per liter yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pengendapan MgOH 2 kali pada 25 derajat Celcius adalah: diketahui nilai Kb larutan NH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dan KSP MgOH 2 kali sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 11. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita perlu tahu bahwa ketika MgNO3 2 kali dan NH3 berada dalam suatu larutan, kemungkinan besar akan terbentuk reaksi ini. MgNO3 2 kali aquos tambah larutan NH3 itu sebenarnya NH4OH ya. Tapi saya uraikan aja. NH3 aquos tambah H2O liquid. Bentuk reaksi keseimbangan menghasilkan MgOH 2 kali solid, mendapat MgOH 2 kali tambah NH4NO3 aquos. Seperti ini. Tinggal disetarakan seperti ini. Nah, atau kita bisa membuat reaksi bersihnya ya, karena NO3 di reaktan dan di produk bisa dieliminasi karena sama-sama aquos fasanya. Jadi saya bikin seperti ini. Nah, ini Mg2 plus dan ini NH4 plus, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini di soal berarti di soal saya berarti membuat larutan MgNO3 2 kali dan NH3, dan larutan tersebut tidak boleh ada endapan MgOH-nya, MgOH 2 kalinya maksudnya ya. Nah, untuk menghilangkan MgOH 2 kali dibutuhkan NH4Cl atau ion NH4+. Karena di reaksinya ada NH4+ ya di sini. Nah, pertanyaannya berapa konsentrasi NH4+ yang dibutuhkan? Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita perlu tahu kesetimbangan dari reaksi yang saya buat ini. Dan untuk mengetahuinya kita perlu teliti lebih dalam. Sebenarnya kalau diteliti lebih dalam, reaksi ini terbentuk dari dua reaksi ini. Mg2 plus aquos tambah 2OH minus aquos hasilkan
MgOH 2 kali solid, dan nilai K-nya merupakan KSP ya. Oh bukan, nilai K-nya sama dengan 1 KSP karena reaksinya terbalik ya. Sama dengan 1/1,5 kali 10 pangkat minus 11 sama dengan 6,7 kali 10 pangkat 10 ya. Oke. Kemudian ada reaksi lain yaitu ini NH3 tambah 2NH3 tambah 2H2O menghasilkan 2NH4+. Ini fase aqueous, ini fase liquid, ini fase aqueous, tambah 2OH- aqueous. Nah, di sini K-nya sama dengan, karena ini merupakan reaksi kesetimbangan basa dari NH3 dan K-nya harusnya sama dengan KB, tapi karena koefisiennya dikalikan 2, maka K-nya sama dengan KB pangkat 2 ya. Dapat nantinya K dari reaksi ini sama dengan 3,24 kali 10 pangkat minus 10. Nah, kemudian ketika reaksinya dijumlahkan, maka nilai K-nya bisa kita kalikan ya. Didapat K dari reaksi yang saya buat pertama tadi itu sama dengan 21,7 K-nya. Oke. Oh, K-nya saya tulis di sini aja kali ya. Nah, seperti ini. Sekarang untuk mencari berapa konsentrasi NH4+ yang dibutuhkan untuk menghilangkan endapan MgOH 2 kali, pertama-tama saya ingin menjelaskan gimana proses terbentuknya endapannya dan bagaimana cara menghilangkannya. Oke. Pertama-tama di sini kita memiliki Mg2+-nya konsentrasi 0,01 molar dan NH3-nya 0,2 molar. Karena konsentrasi yang diketahui seluruhnya berada di reaktan dan di produk belum ada sesuatu apapun ya, itu artinya reaksi bakal bergeser ke kanan. Itu artinya Mg2+-nya bakal berkurang sebanyak X, saya anggap sebanyak X ya, dan NH3 sebesar 2X sesuai koefisien, dan di produk bakal terbentuk MgH 2 kali sebanyak X dan NH4+ sebanyak 2X. Nah, dapat dalam keadaan setimbang konsentrasi Mg2+-nya 0,01 min X dan konsentrasi NH3-nya 0,2 minus 2X. Dan di produk terdapat MgOH 2 kali sebanyak X dan konsentrasi NH4+-nya 2X. Seperti ini. Itu artinya kan terbentuk nih endapan MgOH 2 kali sebanyak X kan. Nah, untuk menghilangkannya dibutuhkan penambahan NH4+. Dan NH4+ yang ditambahkan itu saya anggap sebanyak Y lah gitu. Kan tadi udah kondisi setimbang nih tadi, ditambahkan Y di produk, itu artinya reaksi bakal bergeser ke kiri kembali. Dan Y yang saya tambahkan ini mampu menghilangkan MgOH 2 kali, itu artinya MgOH 2 kalinya bakal berkurang sebanyak X. Dan NH4+ yang berkurang juga sebanyak 2X. Dan NH3-nya bakal bertambah sebanyak 2X dan Mg2+ bakal bertambah sebanyak X. Sehingga indeks timbang yang baru bakal terbentuk Mg2+-nya sebesar 0,01 molar. Kembali seperti semula ya berarti ya. Konsentrasi NH3-nya 0,2, MgOH 2 kali sudah habis, dan konsentrasi NH4+-nya sebesar Y berarti. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai Y dengan cara merujuk kepada rumus kesetimbangan reaksinya, di mana K di reaksi yang tadi itu sama dengan konsentrasi NH4+, karena koefisiennya 2 jadi pangkat 2 per konsentrasi NH3 pangkat 2 juga karena koefisiennya 2 kali konsentrasi Mg2+ pangkat 1.
kita tahu nilai K-nya 21,7. Dan konsentrasi NH4+-nya kita masukkan Y kuadrat per konsentrasi NH3-nya 0,2 dikuadratin kali konsentrasi Mg2+-nya 0,01 molar. Didapat konsentrasi NH4+ yaitu Y sama dengan 0,093 molar. Oke. Nah, berdasarkan jawaban tadi kita tahu bahwa jawaban yang paling benar di sini adalah C ya, mendekati jawabannya 0,093. Di sini 0,092, mendekati, nggak masalah ya. Nomor 16, elektrolisis larutan NaCl dalam air dengan menggunakan elektroda inert. Di salah satu elektroda menghasilkan gas klor. Pada elektroda lain dihasilkan gas hidrogen sehingga larutan di sekitar elektroda bersifat basa. Persamaan setengah reaksi di katoda dalam sel elektrolisis tersebut adalah, untuk menjawab soal ini dengan mudah, kita perlu tahu ya, reaksi di katoda dalam sel elektrolisis itu merupakan reaksi reduksi. Itu artinya terjadi penerimaan elektron atau penambahan elektron di dalam reaksinya. Nah, jika kita lihat di dalam optionnya, reaksi A merupakan reaksi pelepasan elektron, sehingga ini bukanlah jawabannya. Begitu pula dengan option D dan E, bukan jawaban dari soal ini. Dan di sini kita udah mengerucuti pilihan jawabannya menjadi B dan C. Selanjutnya kita lihat soalnya kembali. Di sini katanya elektrolisis larutan NaCl dalam air menghasilkan gas klor dan gas hidrogen di masing-masing elektroda. Nah, di option C ini, di sini malah Cl2-nya yang habis gitu dan membentuk Cl-. Itu artinya yang C ini bukanlah jawaban yang benar. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa jawaban yang paling benar adalah B ya. Clue-nya juga sama dengan jawabannya, yaitu dihasilkan gas hidrogen. Soal nomor 17, hukum laju untuk reaksi 2C4H6 menjadi C8H12 adalah R sama dengan K kali konsentrasi C4H6. Jika konsentrasi C4H6 sama dengan 2 molar, laju reaksinya adalah 0,106 molar per detik. Jika konsentrasi C4H6 sama dengan 4 molar, maka laju reaksinya adalah, untuk menjawab soal ini, kita bisa membuat perbandingan ya. Perbandingan seperti ini. R1 per R2 sama dengan K kali konsentrasi C4H6 1 per K kali konsentrasi C4H6 2. Seperti ini. Di mana variabel yang terdapat subskrip 1 itu untuk konsentrasi C4H6 sama dengan 2 molar ya. Sedangkan yang subskrip 2 itu untuk konsentrasi C4H6 sama dengan 4 molar. Nah, sekarang kita disuruh untuk mencari tahu R2-nya. Karena ini tanya laju reaksi ketika konsentrasi C4H6 sama dengan 4 molar ya. Oke. Pertama-tama kita bisa coret nilai K-nya. Karena nilai K untuk satu reaksi itu selalu sama gitu. Kecuali jika temperatur berbeda gitu, maka nilai K bisa berbeda. Jadi R2 sama dengan R1 kali konsentrasi C4H62 per konsentrasi C4H61. Tinggal dimasukkan angkanya, 0,106 molar per detik kali konsentrasi C4H62 4 molar per konsentrasi C4H61 2 molar. Dapat R-nya sama dengan 0,212 molar per detik. Dapat jawaban untuk soal ini adalah D ya. Soal nomor 18. Di antara proses berikut, 1. Perubahan air menjadi es, 2. Pemanasan gas pada volume tetap,
3. Pembakaran hidrokarbon. 4. Pembentukan ikatan HH dari 2 atom hidrogen. Kenaikan entropi terjadi pada proses. Untuk menjawab soal ini, pertama kita perlu tahu bahwa entropi secara sederhana merupakan derajat ketidakteruturan suatu zat. Semakin tidak teratur suatu zat, maka semakin besar entropinya. Dari definisi ini kita akan tinjau proses yang terdapat dalam soal ya. Untuk yang pertama, perubahan air menjadi es. Perubahan air menjadi es merupakan perubahan zat berfasa cair menjadi zat berfasa padat. Jika kita lihat susunan molekulnya, fasa cair memiliki susunan molekul yang lebih renggang daripada zat berfasa padat. Sehingga fasa cair ini susunan molekulnya lebih tidak teratur ya daripada fasa padat. Itu artinya terjadi penurunan entropi dari perubahan air menjadi es. Sehingga nomor 1 ini tidak sesuai dengan permintaan soal. Bisa kita silang. Lanjut ke proses kedua, pemanasan gas pada volume tetap. Gas yang dipanaskan menyebabkan temperaturnya naik, sehingga energi kinetik dari molekul gas semakin besar. Akibatnya, pergerakan gas dalam ruang semakin tidak teratur, sehingga entropinya semakin besar. Oke, jadi ini benar. Lanjut ke proses ketiga, pembakaran hidrokarbon. Jika kita tinjau dari reaksinya, CXHY tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Anggap ya ini reaksi sempurna ya. Kita setarakan. Jika kita lihat reaksinya, terdapat jumlah senyawa di produk lebih banyak ya daripada jumlah senyawa yang di reaktan. Sehingga ketidakteraturan senyawanya juga semakin besar. Sehingga kita bisa bilang proses ini menaikkan entropi. Jadi proses yang ketiga benar. Lanjut ke proses keempat, pembentukan ikatan HH dari 2 atom hidrogen. Pembentukan ikatan HH dari 2 atom hidrogen merupakan proses yang entropinya menurun. Karena pembentukan ikatan berarti menggabungkan 2 atom yang awalnya bebas menjadi terikat ya. Artinya jadi lebih akur. Awalnya bebas gitu, jadi terikat gitu ya. Jadi yang proses keempat ini salah ya, tidak sesuai dengan soal. Oke, berdasarkan analisis tadi kita bisa tahu jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah proses 2 dan 3, yaitu D ya optionnya. Baiklah, sekian video saya mengenai pembahasan soal OSP Kimia tahun 2019, soal pilihan ganda, soal nomor 13 sampai nomor 18. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.